Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meraih penghargaan kematangan UKPBJ level 3 proaktif. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pengakuan atas pencapaian Kabupaten Pasuruan dalam memenuhi kelengkapan atribut pada 9 variabel yang ditetapkan. Bupati Pasuruan, Andriyanto, menjelaskan bahwa penghargaan ini diterima karena Pemkab Pasuruan telah menjalankan fungsi pengadaan barang, jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, serta penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal dan eksternal. Penghargaan ini juga sejalan dengan strategi nasional pencegahan korupsi yang tertuang dalam peraturan pengadaan. Tingkat kematangan UKPBJ level 3 proaktif merupakan standar minimum yang wajib dimiliki oleh UKPBJ pemerintah daerah. Pada level ini, UKPBJ diharapkan memiliki tata kelola profesional, organisasi yang adaptif, serta melakukan pembelajaran yang berkelanjutan dan kolaboratif dengan stakeholder. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pasuruan, Nurul Puspitaningrum, menambahkan bahwa ke-9 variabel tersebut meliputi manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, manajemen risiko, pengorganisasian, tugas dan fungsi, perencanaan SDM, pengembangan SDM, dan sistem informasi. Ini menunjukkan komitmen Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan kapabilitas dan tata kelola pengadaan barang jasa yang berkesinambungan. Selain Kabupaten Pasuruan, beberapa daerah lain yang baru-baru ini meraih penghargaan kematangan UKPBJ level 3 proaktif adalah Kabupaten Karawang. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karawang juga meraih penghargaan kematangan UKPBJ level 3 proaktif. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atas pencapaian memenuhi kelengkapan atribut pada 9 variabel 9/9. Kabupaten Ogan Ilir, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan juga berhasil mencapai kematangan UKPBJ level -3 proaktif. Penghargaan ini menunjukkan peran strategis UKPBJ sebagai agen pengadaan dalam pencapaian tujuan pemerintah. Lingkungan Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah KLPD, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah memberikan penghargaan bagi 12 unit kerja pengadaan barang, jasa UKPBJ di lingkungan KLPD yang telah mencapai kematangan level 3 proaktif. Semua penghargaan ini menunjukkan komitmen dan peningkatan kapabilitas dalam tata kelola pengadaan barang, jasa di berbagai daerah. Indeks kematangan UKPBJ merupakan sebuah sistem yang mengukur tingkat kematangan dalam pengadaan barang jasa oleh instansi pemerintah. Berikut adalah beberapa informasi terkait tingkat kematangan UKPBJ. Model tingkat kematangan UKPBJ. Model ini mengukur kematangan dengan memperhatikan 4 aspek domain. Domain proses, terkait dengan bisnis proses yang dilaksanakan oleh UKPBJ. Domain kelembagaan, berkaitan dengan organisasi dan tugas serta fungsi berdasarkan Perpres 16 tahun 2018. Domain SDM, menekankan pentingnya perencanaan dan pengembangan SDM. Domain sistem informasi, terkait dengan penggunaan sistem informasi UKPBJ dan integrasi sistem terkait. Model ini membantu mengidentifikasi sejauh mana UKPBJ telah mencapai kematangan dalam setiap aspek tersebut. Tingkatan kematangan. Tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 5 level. Inisiasi, pada level ini, UKPBJ baru memulai perjalanan menuju kematangan. Esensi, UKPBJ sudah memiliki dasar-dasar yang diperlukan. Proaktif, UKPBJ telah mencapai kriteria COE, Center of Excellence, atau minimal level 3. Pada level ini, UKPBJ memiliki tata kelola profesional, organisasi yang adaptif, serta melakukan pembelajaran yang berkelanjutan dan kolaboratif dengan stakeholder. Strategis, UKPBJ berperan strategis dalam pencapaian tujuan pemerintah. Unggul, UKPBJ menjadi teladan dan berkontribusi signifikan dalam pengadaan barang jasa secara nasional. Variabel dalam model kematangan. Model kematangan UKPBJ memiliki variabel yang mencakup berbagai aspek, seperti manajemen pengadaan, termasuk dalam domain proses. Manajemen penyedia, juga termasuk dalam domain proses. Manajemen kinerja, berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi pengadaan. Manajemen risiko, melibatkan identifikasi dan mitigasi risiko. Pengorganisasian, bagian dari domain kelembagaan.
Perencanaan SDM, termasuk dalam domain SDM. Pengembangan SDM, juga termasuk dalam domain SDM. Sistem informasi, terkait dengan penggunaan sistem informasi UKPBJ. Berita kedua, kondisi SPSE Aceh setelah mengalami gangguan selama 2 pekan. Kondisi sistem pengadaan secara elektronik SPSE pemerintah Aceh saat ini sudah kembali normal. Setelah mengalami gangguan teknis yang menyebabkan sistem down selama hampir 2 pekan, aplikasi SPSE kini telah aktif dan dapat diakses kembali sejak tanggal 30 April tahun 2024. Gangguan tersebut sempat menyebabkan layanan tender proyek dan pengadaan barang dan jasa terhambat, termasuk tender untuk pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut tahun 2024. Namun, dengan perbaikan yang telah dilakukan oleh LKPP RI, sistem kini beroperasi seperti biasa. Gangguan teknis pada sistem pengadaan secara elektronik SPSE Aceh disebabkan oleh error sistem pada server aplikasi SPSE. Pada tanggal 18 April tahun 2024, sistem mengalami gangguan yang cukup signifikan, yang mengakibatkan layanan tender proyek dan pengadaan barang dan jasa menjadi terhambat tanda kuadrat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Aceh segera melakukan koordinasi dengan LKPP RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Republik Indonesia, dan mengirimkan personil dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh untuk berkoordinasi langsung dengan LKPP RI. Berkat upaya perbaikan yang dilakukan, aplikasi SPSE kini telah aktif kembali dan dapat diakses oleh pengguna. LKPP RI menangani gangguan teknis pada SPSE Aceh dengan serangkaian langkah perbaikan yang melibatkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh LKPP RI. Koordinasi intensif. LKPP RI melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah Aceh, khususnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh. Pengiriman personil dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa dikirim untuk berkoordinasi langsung dengan LKPP RI guna mengatasi kendala sistem. Surat edaran, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, Asnal, mengeluarkan surat edaran kepada para pejabat terkait untuk menyesuaikan jadwal tender dan non-tender selama masa gangguan. Upaya perbaikan internal, tim Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Aceh yang bertanggung jawab atas pengelolaan server SPSE juga terus berupaya memperbaiki masalah tersebut secara internal. Pentingnya kolaborasi, LKPP RI menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak terkait untuk menyelesaikan gangguan pada sistem SPSE. Dengan upaya kolaboratif ini, LKPP RI berhasil mengatasi gangguan teknis dan mengembalikan aplikasi SPSE ke kondisi normal, memungkinkan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa di Aceh. SOS, tanggal 1 Mei tahun 2024. https://siukpbj.lkpp.go.id https://www.pasuruankap.go.id https://www.kanalaceh.com https://infoceh.net https://bandaceh.pikirantandahubungrakyat.com